3. Bentuk dan susunan negara. Bentuk negara Indonesia Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi, Indonesia menganut negara kesatuan dengan prinsip desentralisasi. Artinya, ada pembagian kekuasaan kepada daerah melalui sistem otonomi daerah. UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 1. Bentuk negara republik. Negara republik adalah bentuk negara di mana kepala negaranya dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, dan tidak berdasarkan keturunan. Ciri-ciri: kepala negara dipilih melalui pemilu. Masa jabatan kepala negara terbatas periodik. Tidak ada raja atau bangsawan yang diwariskan kekuasaan. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Contoh negara republik: Indonesia, Amerika Serikat, India, Prancis, Brazil. Kepala negara, presiden, bisa juga perdana menteri jika sistemnya parlementer. 2. Bentuk negara kerajaan atau monarki. Negara kerajaan atau monarki adalah bentuk negara di mana kepala negaranya adalah seorang raja atau ratu, dan jabatan tersebut diperoleh secara turun-temurun dalam keluarga kerajaan. Ciri-ciri kepala negara dalam raja atau ratu: jabatan bersifat turun-temurun, bisa absolut tanpa pembatasan, atau konstitusional dibatasi undang-undang. Rakyat tidak memilih langsung kepala negara. Jenis monarki: 1. Monarki absolut, raja memegang kekuasaan penuh, misalnya Arab Saudi. 2. Monarki konstitusional, kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi atau parlemen, misalnya Inggris, Jepang, Belanda. Contoh negara kerajaan: Inggris, Jepang, Belanda, Arab Saudi, Thailand, Brunei Darussalam. Kesimpulan: negara republik dipimpin oleh presiden, hasil pemilihan rakyat tanpa sistem turun-temurun. Negara kerajaan monarki dipimpin oleh raja atau ratu yang memperoleh kekuasaan berdasarkan garis keturunan. Pengertian susunan negara. Susunan negara adalah cara suatu negara mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, atau bagaimana struktur pemerintahan dijalankan secara vertikal. Pengertian negara kesatuan, unitary atau state, adalah bentuk negara yang kekuasaan tertingginya berada di pemerintahan pusat. Dalam negara ini hanya ada satu pemerintahan nasional yang berwenang membuat dan menetapkan kebijakan untuk seluruh wilayah negara. Ciri-ciri negara kesatuan: 1. Hanya ada satu konstitusi dan satu sistem hukum yang berlaku di seluruh wilayah. Pemerintahan pusat memegang kedaulatan penuh. 3. Daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri, hanya diberikan kewenangan oleh pusat, desentralisasi administratif. 4. Pemerintah daerah bersifat delegatif, yaitu hanya melaksanakan apa yang ditugaskan oleh pusat. Parlemen nasional berlaku untuk seluruh wilayah negara. Negara Kesatuan Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ciri negara kesatuan Indonesia: terdiri dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota, tapi tidak bersifat negara bagian. Otonomi daerah diatur dalam UU, tapi kedaulatan tetap di tangan pusat. Daerah memiliki wewenang tapi tidak bisa membuat konstitusi sendiri. Contoh penerapan desentralisasi: UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Aceh memiliki keistimewaan di bidang syariat Islam. Pasal 18B UUD 1945. Kesimpulan: negara kesatuan adalah bentuk negara yang memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang kekuasaan tertinggi. Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah, tapi tetap dalam kerangka negara kesatuan. Pengertian negara federal serikat: negara federasi adalah bentuk negara yang terdiri atas beberapa negara bagian atau wilayah yang bersatu membentuk satu negara. Masing-masing negara bagian memiliki wewenang untuk mengatur dirinya sendiri, namun tetapi tunduk pada konstitusi dan pemerintahan pusat. Ciri-ciri negara federal: terdiri dari beberapa negara bagian, provinsi atau wilayah. 2. Masing-masing bagian memiliki konstitusi sendiri, pemerintahan sendiri, parlemen sendiri. 3. Ada pembagian kekuasaan yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. 4. Kedaulatan terbagi, pusat dan bagian sama-sama berdaulat dalam bidang tertentu. 5. Pemerintah pusat mengurus urusan umum, pertahanan, luar negeri, mata uang, sementara negara bagian mengurus urusan domestik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kesimpulan: negara federal adalah bentuk negara yang terdiri dari bagian-bagian yang berdaulat, namun tetap
terikat dalam satu negara. Pemerintah pusat dan pemerintah bagian berbagi kekuasaan secara konstitusional. Indonesia bukan negara federal, tetapi pernah menganut sistem ini dalam bentuk Republik Indonesia Serikat Reich pada 1949 sampai 1950. Pengertian negara konfederal. Negara konfederal adalah bentuk kerjasama antara negara berdaulat yang mengikat diri dalam suatu persekutuan logar, biasanya untuk kepentingan bersama seperti pertahanan, ekonomi, atau diplomasi. Dalam konfederasi, negara-negara anggotanya tetap berdaulat penuh. Pemerintah pusat lemah, hanya menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang disepakati bersama. Bisa bubar kapan saja jika salah satu anggota menarik diri. Ciri-ciri negara konfederal: 1. Gabungan dari negara-negara merdeka dan berdaulat penuh. 2. Pemerintah pusat konfederal sangat lemah, dibentuk hanya untuk urusan tertentu. Negara anggota bisa keluar kapan saja. 4. Tidak ada konstitusi nasional yang mengikat kuat, hanya perjanjian atau piagam bersama. 5. Setiap negara anggota punya konstitusi, pemerintah, dan hukum sendiri. Kesimpulan, negara konfederal adalah gabungan negara-negara merdeka yang membentuk kerjasama lemah. Pemerintahan pusat hanya mengurus hal-hal yang disepakati, dan negara anggota bisa keluar kapan saja. Bentuk ini jarang dipakai karena tidak stabil dan sulit dalam pengambilan keputusan nasional. Pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara atau mekanisme suatu negara mengorganisir kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, khususnya antara eksekutif, presiden, pemerintah, dan legislatif, parlemen, DPR. Tujuan utama sistem pemerintah menentukan pembagian dan pengawasan kekuasaan agar pemerintah berjalan efektif dan tidak sewenang-wenang. Macam-macam sistem pemerintahan. 1. Sistem pemerintahan presidensial. Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau melalui lembaga pemilihan. Kekuasaan eksekutif terpisah dari legislatif, tidak saling membubarkan. Menteri bertanggung jawab kepada presiden, bukan DPR. Ciri khas: ada pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Parlemen tidak dapat memberhentikan presiden kecuali melalui impeachment. Contoh negara: Indonesia, Amerika Serikat, Brazil, Filipina. 2. Sistem pemerintahan parlementer. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara bisa raja atau presiden seremonial. Perdana Menteri diangkat oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen dapat membubarkan pemerintah kapan saja lewat mosi tidak percaya. Menteri-menteri berasal dari partai-partai di parlemen. Ciri khas: kekuasaan eksekutif melekat pada legislatif. Kepala negara hanya simbolis. Contoh negara: Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia. 3. Sistem pemerintahan campuran semi presidensial, gabungan dari sistem presidensial dan parlementer. Ada presiden sebagai kepala negara yang berwenang dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih rakyat, tapi perdana menteri ditunjuk berdasarkan dukungan parlemen. Kekuasaan eksekutif dibagi dua, sebagai di tangan presiden, sebagian di tangan perdana menteri. Contoh negara: Prancis, Rusia, dan Mesir. Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 setelah amandemen menganut sistem presidensial. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dan DPR memiliki kedudukan sejajar, tidak saling membubarkan. Jadi sistem pemerintahan Indonesia: presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tapi harus bekerjasama. Pasal 20 dan pasal 17 UUD 1945. Menteri dianggap dan diberhentikan oleh presiden. Lembaga kekuasaan negara dipisahkan secara fungsional: legislatif DPR, eksekutif presiden, yudikatif MA, MK, dan KY. Kesimpulan: sistem pemerintahan menentukan cara hubungan antara lembaga negara dijalankan 3 sistem utama: presidensial, parlementer, dan campuran semi presidensial. Indonesia menganut sistem presidensial berdasarkan UUD 1945, terutama setelah amandemen. Mungkin itu saja modul 3, rangkuman modul 3. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.